Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amelia Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan membahas tentang analisis teori mimetik pada karya sastra. Selamat menyaksikan! Nah, apa sih itu mimetik? Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani, mimesis yang berarti meniru, tiruan, atau pengujutan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari kehidupan nyata. Pengertian mimetik menurut para ahli, yang pertama itu menurut Plato mengungkapkan bahwa sastra atau seni merupakan peniruan atau percerminan dari kehidupan nyata. Sedangkan menurut Aristoteles, ia berpendapat bahwa mimesis bukan hanya sekedar tiruan, bukan sekedar potret ataupun realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Nah, selanjutnya, dalam teori mimetik terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam kritik mimetik. Yang pertama yaitu kepada masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang disebut dalam karya sastra, diberi angket tentang keadaan sosial budaya masyarakat, baik masa lalu maupun masa kini. Yang kedua yaitu menghubungkan suatu unsur yang ada dalam karya sastra dengan unsur tertentu bersamaan dengan yang terdapat dalam masyarakat. Sejauh mana unsur tersebut benar-benar berfungsi dalam karya sastra, sejauh itu pula hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kepada anggota masyarakat tertentu yang diminta membaca karya sastra diberi beberapa pertanyaan. Selanjutnya saya akan membahas analisis teori mimetik pada puisi Sajak Kecil Tentang Cinta karya Supardi Djoko Damono. Puisi Sajak Kecil Tentang Cinta merupakan salah satu karya Supardi Djoko Damono yang termasuk ke dalam kumpulan buku yang berjudul Melipati Jarak. Nah, puisi ini dengan satu bait yang berisikan 6 baris, dengan penyampaian yang sederhana, tapi penuh makna yang sangat menyentuh hati. Tema yang disampaikan memiliki perbedaan tafsiran bagi pembacanya. Cinta itu bisa disampaikan kepada orang tua, pasangan, sahabat, ataupun keluarga. Nah, dalam puisi Sajak Kecil Tentang Cinta ini mengisahkan tentang pengorbanan seseorang dalam mencintai. Seseorang itu harus berkorban dan berusaha dalam mendekati dan mencintai, bahkan melakukan penyamaran untuk bisa mendekati cintanya. Pada baris pertama, mencintai angin harus menjadi siut. Siut itu dalam KBBI merupakan tiruan bunyi peluit yang nyaring, angin yang kuat yang memerlukan kelajuan yang cepat sehingga sama bunyinya dengan siut. Nah, maknanya itu yaitu seseorang harus menyamakan dirinya dengan seseorang yang dicintainya. Pada baris kedua, mencintai air harus menjadi ricik. Ricik atau derong merupakan tiruan bunyi gubur hujan di bawah angin. Makanya sebelum menjadi hujan maka ada bunyi ricik, sehingga artinya itu dalam mencintai seseorang kita harus melewati dulu prosesnya untuk mendapatkan hatinya. Ya, pada baris ketiga, mencintai gunung harus menjadi terjal. Terjal itu kan berarti curam, tajam, dan mencekam, dimana dalam mencintai seseorang itu kita harus siap dalam melewati berbagai rintangan dan tantangan demi cinta tersebut. Pada baris keempat, mencintai api harus menjadi jilat. Jilat itu sebagai bentuk perwujudan sebelum api terbakar karena rambetan, menyala sampai menyatu. Nah, maknanya itu seseorang harus menyatukan dirinya dengan seseorang yang dia cintai sehingga timbul ikatan rasa ataupun chemistry. Nah, pada baris kelima, mencintai cakrawala harus menembus jarak. Menembas berarti melewati atau menembus. Yang maknanya itu dalam mencintai seseorang, kita juga harus bisa melewati jarak sejauh apapun demi orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Nah, pada baris keenam, mencintaimu harus menjelma aku. Menjelma berarti menyerupai. Nah, jadi maknanya itu seseorang harus menjadi diri dia sendiri dalam mencintai seseorang. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang teori mimetik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.